Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk Semua. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dan latihan soal eksponen bagian kedua, yaitu tentang menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Kita simak contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk akar dalam akar berikut. Di sini sudah ada yang A akar 5 ditambah akar 24. Adik-adik, kita ingat kembali ya pada video pembelajaran sebelumnya bahwa kalau ada bentuk akar dalam akar yang modelnya seperti ini, adik-adik harus buat seperti ini ya. Jadi harus dikategorikan yang mana yang jadi A, yang mana yang jadi B-nya. Nah, adik-adik jangan lupa ya bahwa kita harus membuat ada pengali 2 di depan akar AB, di depan akar yang paling dalam. Nah, di sini akar yang paling dalam itu adalah akar 24. Nah, di depannya ini belum ada pengali 2 ya adik-adik. Jadi, caranya kita harus keluarkan pengali 2 itu dari akar 24. Nah, caranya seperti ini. Akar 24-nya kita buat menjadi 4 dikali 6. Akar 4 ya dapat dipisah dengan akar 6 berdasarkan sifat dari akar. Menjadi seperti ini nih. Nah, selanjutnya akar 4-nya dapat kita ganti menjadi 2. Jadi 2 akar 6. Nah, sekarang karena sudah ada 2-nya, pengali 2 di depan, langkah selanjutnya tinggal kita buat ya. Jadi A tambah B itu adalah 5 dan A kali B itu adalah 6. Oke? Jadi ada 2 bilangan kalau ditambahkan hasilnya 5, kalau mereka dikalikan hasilnya 6. Bilangan apa itu? Iya, betul. Bilangan 3 dan 2. Jadi kalau 3 ditambah 2 ya hasilnya 5, 3 dikali 2 hasilnya 6 ya adik-adik. Jadi kita ubah menjadi 3 tambah 2 untuk 5. Kita buat modelnya seperti ini adik-adik. Ditambah 2 akar 3 kali 2. Nah, seperti ini adik-adik. Sehingga didapat jawabannya adalah akar A tambah akar B berarti akar 3 ditambah akar 2. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Yang B, di sini ada akar 43 dikurang 12 akar 7. Kalau yang pengurangan, adik-adik bisa gunakan yang ini ya. Sama sih pada dasarnya, cuman bedanya ini dikurang. Ya. Terus, jangan lupa harus ada pengali 2 di depan akar yang paling dalam. Nah, di sini kalau kita lihat akar yang paling dalam adalah akar 7. Dan di depannya itu pengalinya adalah 12. Jadi di sini tugas kita pertama-tama adalah kita akan membuat di depan hanya ada pengali 2. Caranya 12 ini kita buat 2 kali 6. Ya, 2 kali 6 kan 12 ya. Kemudian 6-nya ini kita buat jadi bentuk akar. Coba adik-adik, akar berapa yang sama dengan 6? Akar 36. Jadi kita ganti 6-nya menjadi akar 36 ya adik-adik. Sehingga akar 36 ini bisa masuk dengan akar 7, bisa digabung gitu berdasarkan sifat bentuk akar. Jadi akar 43 kurang 2 akar 36 kali 7. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu sekarang karena sudah ada pengali 2 di depan, nih ya, sudah ada pengali 2, kita akan ubah bentuknya jadi A tambah B dan A kali B. A tambah B itu adalah 43, sedangkan A kali B itu adalah 36 kali 7. Ya berarti A tambah B-nya A-nya adalah 36, B-nya adalah 7 ya adik-adik. Karena kan 36 tambah 7, 43. Jadi ini sudah pas ini bentuk yang di dalam sini sudah betul 36 dikali 7. Jadi kita buat akar 36 tambah 7 dikurang 2 akar 36 kali 7. Sehingga jawabannya adalah akar 36 dikurang akar 7 ya. Kita langsung menggunakan akar A kurang akar B. Nah, bentuk yang seperti ini
dapat disederhanakan lagi adik-adik. Jangan lupa ya, ini akar 36 masih bisa diubah. Adik-adik perintahnya harus sederhanakan bentuk akar sampai bentuk paling sederhana. Jadi akar 36 itu adalah 6 dan akar 7 sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Ini jawabannya adik-adik, 6 kurang akar 7. Oke, kita ke contoh yang C. Nah, di sini agak panjang saya buat di bawah ya. Di sini kalau adik-adik lihat ada 2 buah bentuk akar dalam akar. Nah, cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan yang A dan B. Jadi untuk yang depan, ini 8-nya adik-adik harus ubah menjadi 2 kali 4. Karena target kita adalah harus ada pengali 2 di depan. Jadi 4 ini nanti akan diubah menjadi bentuk akar. Kemudian untuk yang sebelah, ini 11 dikurang 6 diubah menjadi 2 kali 3 ya adik-adik ya. Ya, kenapa diubah jadi 2 kali 3? Sekali lagi, karena kita perlu ada pengali 2 di depan. Nanti 3-nya akan diubah menjadi bentuk akar. Oke, nah sekarang kita akan ubah 4 ini menjadi bentuk akar. Sehingga menjadi akar 16 ya adik-adik ya. Itu kan akar 16 hasilnya 4. Akar 16 dikali akar 2. Nah, ini untuk yang depan. Kemudian ditambah akar 11 dikurang 2 kali 3-nya diubah menjadi akar 9 kali akar 2. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian akar 16-nya bergabung dengan akar 2 ya adik-adik ya, berdasarkan sifat akar. Jadi 16 kali 2. Begini. Sehingga modelnya sudah ada pengali 2 di depan. Sekarang yang sebelah kanan, akar 9-nya bergabung dengan akar 2 menjadi akar 9 kali 2. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. 18 itu kita ubah menjadi 16 tambah 2. Ditambah 2 akar 16 kali 2 ya. Supaya sama-sama A tambah B ya, A tambah B, A kali B. Jadi di sini A-nya adalah 16, B-nya adalah 2. Kalau untuk yang kanan, kita ubah 11-nya menjadi 9 tambah 2. Dikurang 2 akar 9 kali 2. Jadi untuk yang sebelah kanan, A-nya adalah 9, B-nya adalah 2. Ya, sehingga bentuknya kita ubah langsung. Yang sebelah depan ini menjadi akar 16 ditambah, ya karena ini tambah, ditambah akar 2. Kemudian kita kasih kurung ya. Kemudian ditambah dengan yang sebelah kanan. Ini akar 9 dikurang akar 2. Ya, seperti ini adik-adik. Kemudian kita sederhanakan lagi, akar 16 itu adalah 4 tambah akar 2. Karena ini tambah, kita buka saja kurungnya ya, karena tidak mempengaruhi. Kalau dia kurang, baru nanti harus dikalikan ke dalam. Harus didistribusikan ke yang sebelah kanan. Jadi ini kita buka saja kurungnya. Kemudian akar 9 itu 3. 3 dikurang akar 2. Nah, plus akar 2 dengan min akar 2 bisa hilang jadi 0 ya. Kemudian jadi 4 tambah 3. 4 tambah 3 itu adalah 7. Nah, ini jawabannya adik-adik. Wow, sudah jadi lebih simpel ya. Sekarang kita akan melihat contoh berikutnya, yaitu contoh kedua. Wow, adik-adik masih ingat cara mengerjakan ini? Pada video pembelajaran sebelumnya sudah pernah dibahas untuk bentuk akar dalam akar tak hingga seperti ini. Jadi di sini itu masih ada akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya adik-adik ya, karena begitu panjang makanya ini cuman titik-titik begini. Nah, cara mengerjakannya kalau soal seperti ini kita tidak menggunakan aturan yang terdapat pada contoh 1. Tapi kita menggunakan pemisalan ya. Jadi untuk akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya, kita akan membuat pemisalan dia adalah sama dengan X. Terserah ya adik-adik, boleh pemisalannya A, boleh B, ini saya pakainya X. Selanjutnya saya kerjakan seperti ini. X sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar dan seterusnya ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita lihat bagian yang ini
itu juga dapat kita misalkan sebagai X, ya kan? Jadi X itu kan adalah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Sehingga bentuk ini dapat kita buat lebih sederhana, ya, menjadi seperti ini. X sama dengan akar 6 tambah X. Ya, jadi ini semua saya ganti dengan X. Jadi untuk mendapatkan nilai X tinggal kita kerjakan saja ini. X sama dengan akar 6 tambah X. Ya, akarnya kita pindahin ruas, jadi di sini ada kuadrat sama dengan 6 tambah X. Kalau bingung pindah ruas, kita bisa juga pakai ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, sebelah kiri jadi X kuadrat, sebelah kanannya jadi 6 tambah X ya. Akarnya jadi hilang. Untuk selanjutnya, ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, kita bikin sebelah kanannya 0, semuanya kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi X kuadrat kurang X kurang 6. Nah, untuk X kuadrat kurang X kurang 6, ini dapat kita faktorkan ya adik-adik ya. Menjadi X min 3 kali X plus 2. Ya. Saya lanjutkan di sebelah sini ya adik-adik. Setelah difaktorkan, masing-masing faktor dibuat sama dengan 0. Jadi X kurang 3 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0. Untuk yang sebelah sini, kalau dipindah ruas, min 3 jadi plus 3. Untuk yang sebelah kanan dipindah ruas, plus 2 jadi min 2. Nah, X yang memenuhi adalah X yang tandanya positif. Karena sekali lagi sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Di sini kita lihat akarnya akar pangkat 2 kan ya. Soalnya semua akar pangkat genap itu hasilnya pasti positif. Misalnya akar 9 kan hasilnya 3. Akar 16 hasilnya itu 4. Selalu akar pangkat genap hasilnya itu pasti bertanda positif. Jadi jawabannya adalah 3 ya adik-adik ya. Oke. Untuk yang B, kita juga akan membuat pemisalan. Misalkan karena saya sudah pakai X, saya pakai Y ya. Jadi akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya adalah Y. Sehingga Y adalah akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 tambah akar dan seterusnya. Dengan cara yang sama, bagian ini kita juga dapat misalkan sebagai Y. Sama seperti yang A ya adik-adik ya. Sehingga bentuknya dapat kita buat lebih sederhana menjadi Y sama dengan akar 20 tambah Y. Kalau ini dikuadratkan kedua ruas menjadi Y kuadrat sama dengan 20 tambah Y. Kemudian kalau dipindah ruas menjadi Y kuadrat min Y dikurang 20 sama dengan 0. Lalu persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi Y kurang 5 dikali Y tambah 4. Untuk selanjutnya, soal ini saya pecah jadi Y kurang 5 sama dengan 0 atau Y tambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita dapat Y sama dengan 5, dari sebelah kanan kita dapat Y sama dengan min 4. Nah, yang diambil sebagai jawaban harus yang positif ya adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik mengerjakannya, mudah kan? Jadi nggak usah takut lagi mengerjakan bentuk yang kayak gini ya. Oke, kita akan melihat contoh selanjutnya yaitu contoh ketiga. Di sini kita akan merasionalkan penyebut dari pecahan-pecahan yang ada di sini. Oke, kita lihat bentuk ini ya adik-adik ya. Ini adalah bentuk yang belum rasional penyebutnya. Sekali lagi, kalau ada bentuk akar di bawah, ya ini kan berarti kalau kita pecah ya dengan menggunakan sifat bentuk akar, ini berarti akar 4 per akar 3 kan ya adik-adik. Nah, akar 4 yang di atas nggak masalah sih kalau ada akar ya. Tapi yang masalah kalau di bawah di penyebut itu ada akar. Itu tandanya pecahan ini belum rasional. Jadi kita akan mengerjakan, masih ingat cara ini adik-adik? Supaya dia jadi rasional, kita harus kali dengan akar yang sama, dengan akar penyebut. Supaya tidak mengubah soalnya, maka pembilang pun harus dikali dengan akar yang sama. Jadi harus akar A per akar A. Nah, di sini kita dapat ubah dulu akar 4 dapat disederhanakan menjadi 2 per akar 3. Nah, baru di sini kita kali dengan akar sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Ya, dilihat dari penyebut. Sehingga yang atas menjadi 2 akar 3,
Yang bawah menjadi akar 9 atau 3. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Atau adik-adik juga bisa jawab seperti ini bentuknya. 2 per akar 3 digabung, terus akarnya dibiarin sendiri begini. Nah, begitu ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat yang B. Di sini ada 1 per 1 kurang akar 2. Nah, pecahan berbentuk seperti ini belum rasional penyebutnya ya adik-adik. Jadi, kita akan merasionalkan dengan cara kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawan itu adalah akar yang kalau dikalikan dapat membuat bentuk akar menjadi bentuk rasional. Jadi ini kita harus kalikan dengan, masih ingat adik-adik caranya? Kalau dia kurang, maka harus dikali dengan yang positif. Jadi di sini sama ya, 1 akar 2. Tapi kalau ini min, ini harus jadi positif ya. Atas pun juga harus positif. Ini ya, jadi harus dikalikan seperti ini. Sehingga hasilnya jadi 1 kali 1 tambah akar 2 per, nah yang bawah bisa menggunakan rumus ini langsung, A kuadrat, jadi 1 kuadrat itu 1, dikurang B ya, langsung ambil angka yang di dalam kurung. Jadi seperti ini. Kalau kalian juga bingung dengan rumus ini, bisa juga kalian mengerjakan secara distributif ya. Jadi bisa 1 kali 1, 1 kali akar 2, tambah min akar 2 kali 1, kemudian min akar 2 kali akar 2. Nanti hasilnya juga akan mendapatkan 1 kurang 2. Nah, sekarang kita kerjakan lagi ya. Kita rapikan, 1 dikali 1 tambah akar 2, 1 tambah akar 2 ya adik-adik. Kemudian 1 kurang 2 hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 ini kita akan bagikan ke 1 tambah akar 2. Jadi 1 dibagi min 1, min 1, akar 2 dibagi min 1, min akar 2. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Ini adalah bentuk rasional dari bentuk yang sebelah ini. Kita lihat contoh berikut ya. Kalau dia seperti ini, dengan cara yang sama kita kalikan ya dengan akar sekawannya. Jadi mirip-mirip kayak yang B ya adik-adik ya. Kalau ini min berarti kita harus kalikan dengan yang plus. Jadi akar 5 tambah akar 2. Jangan lupa pembilangnya juga harus dikalikan ya adik-adik ya. Kalau kita tidak mengalikan dengan akar yang sama, maka kita sudah mengubah soal ini. Jadi nilainya tidak sama lagi nanti. Oke. Kita kerjakan. Ya, jadi di sini jangan bingung ya adik-adik ya. Jadi akar 5 tambah akar 2 itu sebagai P-nya. Jadi kita kalikan ini. Kita tulis seperti ini, akar 5 tambah akar 2 dikali akar 5 ditambah akar 2. Ya, seperti ini adik-adik. Kemudian kalau yang bawah, kita juga bisa kalikan seperti yang di atas ini kita tulis. Atau bisa langsung menggunakan rumus ini. Jadi bisa langsung jadi A kurang B. Sehingga kita bisa langsung tuliskan menjadi 5 dikurang 2. Ini ya adik-adik ya. Nah, kalau yang atas harus didistribusi. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 5 kali akar 2 itu adalah akar 5 kali 2, 10. Ya. Kemudian akar 2 kali akar 5 itu jadi sama akar 10. Akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4 atau 2. Per 5 kurang 2 adalah 3. Nah, kita rapikan lagi, 5 tambah 2, 7. Akar 10 ditambah akar 10 bukan akar 20 ya adik-adik. Tapi hasilnya adalah 2 akar 10. Jadi yang ditambahkan adalah koefisien yang di depan. Anggap akar 10 ini sebagai X. X tambah X kan 2X ya adik-adik. Jadi ini 2 akar 10 per 3. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Adik-adik bisa jawab dalam bentuk ini. Bisa juga adik-adik jawab 7 per 3 ditambah 2 per 3 akar 10. Jadi 3 kita bagikan ya ke pembilang. Jadi seperti ini adik-adik. Dua-duanya ini benar ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya ya adik-adik. Contoh keempat. Nah, di sini ada pecahan 1 per akar 2 tambah akar 5 kurang akar 7. Pecahan ini dapat disajikan sebagai A akar 2 tambah B akar 5 tambah C akar 70 per 20. Nah, kalau kita lihat ya, dari sini ke sini perbedaannya adalah kalau ini belum rasional ya penyebutnya,
Kalau ini penyebutnya sudah rasional. Berarti untuk menentukan nilai A tambah B tambah C yang ada di sini, adik-adik harus merasionalkan bentuk ini. Nah, cara merasionalkannya kalau ada 3 suku gini gimana ya? Jangan bingung adik-adik. Kita dapat mengelompokkan terlebih dahulu. Jadi 1 per akar 2 tambah akar 5 kurang akar 7. Kita kelompokkan dulu ini seperti ini. Jadi kayak A kurang B gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kita akan merasionalkan dengan kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi kalau kayak gini akar sekawannya adalah akar 2 tambah akar 5 ditambah akar 7. Ya kan ya adik-adik? Yang atas juga akar 2 tambah akar 5 tambah akar 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan pembilangnya menjadi akar 2 tambah akar 5 tambah akar 7. Yang penyebutnya kita dapat menggunakan aturan merasionalkan penyebut. Jadi yang bawah ini tinggal dikuadratin ya, dikuadratkan hasilnya jadi akar 2 tambah akar 5 dikuadratkan, dikurang akar 7 dikuadratkan jadi 7. Jadi bisa langsung seperti ini ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini yang atas jadi akar 2 tambah akar 5 tambah akar 7. Yang bawah ini akar 2 tambah akar 5 kuadrat itu menjadi 2 tambah 2 akar 10 tambah 5. Ya, kemudian dikurang 7. Kalau adik-adik bingung ini kenapa dapatnya seperti itu, adik-adik bisa kerjakan, dijabarkan ya. Jadi akar 2 ditambah akar 5 dikali akar 2 ditambah akar 5. Nah, seperti ini. Akar 2 kali akar 2 itu 2, akar 2 kali akar 5 itu akar 10, akar 5 dikali akar 2 itu adalah akar 10 juga, akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5. Ya, akar 10 tambah akar 10 adalah 2 akar 10. Jadi 2 tambah 2 akar 10 tambah 5. Ini ya adik-adik ya. Selanjutnya di sini kita rapikan yang bawah ya menjadi akar 2 tambah akar 5 tambah akar 7 per di sini 2 tambah 5 itu 7. 7 dikurang 7 itu 0 ya adik-adik. Sehingga yang bawah ini sisa 2 akar 10. Oke. Sampai di sini kita akan kembali merasionalkan ya, karena ini belum selesai, rupanya masih ada akar, bentuk akar di bawah sini. Ya, bentuk akar kita akan merasionalkan dengan cara kita kali dengan akar 10 per akar 10. Kalau bentuknya kayak gini, cukup hanya akar 10-nya saja yang dikalikan adik-adik ya, nggak perlu duanya juga ikut. Nah, ini kalau kita kalikan, dia menjadi akar 2 tambah akar 5 tambah akar 7 dikali akar 10. Nah, ini kalau dikalikan dia menjadi 2. Akar 10 kali akar 10 menjadi 10. Jadi yang bawah ini menjadi 2 kali akar 10 kali akar 10 itu adalah 10 ya. Nah, kita lihat ya, yang bawah ini sudah jadi 20. Ya, sudah sesuai dengan ini. Sekarang yang atas kita kalikan dengan akar 10 menjadi akar 20 tambah akar 50 tambah akar 70. Nah, di sini kita akan menyederhanakan bentuknya. Ini akar 20 itu bisa menjadi akar 4 dikali 5. Nah, akar 4-nya dapat keluar jadi 2 akar 5. Seperti ini ya. Sementara akar 50 dapat kita buat menjadi akar 25 dikali 2. Jadi akar 25-nya dapat menjadi 5 dan masih terdapat akar 2 di dalam. Ini ya. Kita akan ganti. Jadi akar 20 itu adalah 2 akar 5, akar 50 itu adalah 5 akar 2. Akar 70-nya tidak bisa disederhanakan lagi ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik lihat di sini 2 ini ya, itu adalah A. 5 itu adalah B. Dan 1 di sini ya, kalau nggak ada berarti 1 ya. Itu adalah C. Nah, sehingga kita tuliskan di sini ya, A itu adalah 2, B itu adalah 5, dan C itu adalah 1. Sehingga kalau pertanyaannya A tambah B tambah C, itu
Itu berarti 2 tambah 5 tambah 1. Dan hasilnya adalah 8. Nih adik-adik. Jadi ini hasilnya 8 ya adik-adik. Sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal yang ada. Dan saat ini kakak sudah menyiapkan latihan soal untuk kalian dapat kerjakan di rumah. Ini nomor 1 sampai nomor 5. Dan ini merasionalkan penyebut nomor 6 sampai nomor 10. Semoga berhasil ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.